Melihat Donald Trump dan juga Vladimir Putin bakal bertemu di Alaska, Eropa dan Ukraina jelas tak senang. Mereka takut bahwa negosiasi dan keputusan di balik pertemuan tersebut akan merugikan Ukraina. Apalagi Trump mengatakan akan ada pertukaran wilayah untuk menghentikan Rusia menyerang Ukraina. Zelensky menegaskan bahwa mereka tak akan menerima atau menyetujui kesepakatan damai apapun tanpa melibatkan Ukraina. Dan untuk itu, sebelum pertemuan Putin dan Trump yang direncanakan akan dilakukan pada 15 Agustus, Zelensky dilaporkan menelpon Trump. Apa isinya dan apa tanggapan Trump? Inilah yang akan kita update saat pertemuan triase atau 3 pemimpin antara Trump, Zelensky, dan Putin direncanakan terjadi usai pertemuan Alaska dilakukan. Ketika pertempuran terus terjadi, dengan Rusia nampak terus maju untuk menguasai wilayah Ukraina. Upaya perdamaian coba terus dilakukan, dengan Donald Trump berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi, usai di awal Agustus utusannya terbang ke Moskow dengan membawa proposal, baru-baru ini jadwal pertemuan bersejarah antara Trump dan Putin akhirnya diumumkan, di mana kedua pemimpin dunia tersebut bakal saling bertemu pada 15 Agustus 2025 di Alaska untuk membahas tentang gencatan senjata atau usulan perdamaian yang diberikan Trump pada Putin. Namun tunggu, pertemuan ini bukan tanpa kritik, terkhusus dari kubu Barat, di mana Ukraina dan negara-negara Eropa tak senang dengan pertemuan yang tak melibatkan Ukraina sebagai negara yang terdampak. Apalagi ada rencana dari Trump jika pertemuan ini juga akan membahas soal pertukaran wilayah sebagai bentuk di balik konsesi perdamaian. Disebutkan bahwa Rusia akan mendapatkan Sumy, Kharkiv, dan Donetsk, wilayah yang kaya minyak dan gas dengan luas mencapai 7.000 km persegi. Sebagai gantinya, Rusia akan menyerahkan Kherson yang tidak memiliki logam bernilai banyak dengan luas 1.500 km persegi. Jelas ini bukan keputusan yang menguntungkan Ukraina, meskipun Trump mengatakan ini memang rumit. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці, дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Ya, pada prinsipnya, Presiden Ukraina Zelensky menegaskan bahwa konstitusi Ukraina melarang pelepasan wilayah. Selain itu, pengalaman sejarah membuat Kiev curiga pada setiap gencatan senjata yang tidak disertai mekanisme penegakan. Ukraina pun meminta jaminan keamanan keras, mulai dari paket pertahanan udara berkelanjutan, modernisasi militer, sampai pengawasan internasional, agar gencatan senjata tidak sekedar pause yang memberi Rusia waktu menyusun serangan berikutnya. Di sisi lain, melihat pertemuan Putin dan Trump dinilai tak menguntungkan Ukraina, para pemimpin Eropa juga bergerak kompak. Dalam panggilan koordinasi, mereka menegaskan 2 poin. Ukraina harus duduk di meja dan kedaulatan 1991 adalah patokan. Mereka mengapresiasi kesediaan Trump mendorong gencatan senjata. Mereka percaya ada peluang perdamaian dengan pertemuan Trump dan Putin. Tetapi Eropa juga mengingatkan bahaya kesepakatan cepat yang melegitimasi agresi. Pesannya tegas, perdamaian ya, penyerahan tidak. Artinya, Ukraina dan Eropa tidak akan menerima kesepakatan Putin dan Trump di pertemuan Alaska nanti, terkhusus jika terdapat kesepakatan penyerahan wilayah. Bagi Ukraina, melepas wilayah berarti menghadiahi agresi. Ini menciptakan presiden buruk, bukan hanya untuk Kiev, tapi juga untuk arsitektur keamanan Eropa. Jika garis perbatasan bisa digeser lewat perang, negara-negara kecil di Eropa Timur akan hidup dalam ketakutan permanen. Itulah sebabnya banyak pemimpin Eropa memandang land swap sebagai jalan pintas yang berbahaya. Bahkan analis yang berharap pada terobosan damai pun memperingatkan bahwa negosiasi tanpa alat tekan hanya akan berakhir pada gencatan senjata rapuh. Sebaliknya, dari sisi Rusia, membawa pulang pengakuan atas wilayah adalah hadiah domestik yang besar. Putin dapat mengklaim tujuan operasi militer tercapai. Ukraina dinetralkan, Rusia aman dari NATO, dan tanah bersejarah kembali. Karena itu, Moskow akan menekan keras agar kerangka damai mencantumkan klausul wilayah.
Zelensky telepon Trump. Karena pada akhirnya Amerika Serikat adalah kunci, di mana dukungan militer dan ekonomi Amerika Serikat menentukan daya tahan Ukraina. Zelensky yang paham betul bahwa tanpa dukungan Washington dan koordinasi dengan Eropa, Kiev bisa dipaksa berdamai di posisi lemah. Zelensky pun langsung mengajak Eropa mengapit Trump, membahas lebih dulu posisi bersama, lalu mengomunikasikannya langsung sebelum KTT Alaska antara Trump dan Putin dilakukan. Nah, di sini Zelensky dilaporkan langsung mengadakan telepon pembicaraan dengan Trump, di mana dalam pembicaraan tersebut, Presiden Ukraina itu berusaha memastikan garis merahnya terdengar. Ia mengatakan tidak ada kompromi atas kedaulatan. Dan hasilnya, Trump mengakui bahwa Ukraina harus dilibatkan di fase berikutnya, seperti yang ditulis dalam laporan The Washington Post. Trump says a second meeting with Putin will likely be more important than Friday's, di mana dalam hal ini, Presiden Donald Trump berusaha menurunkan ekspektasi untuk pertemuannya yang dijadwalkan di Alaska pada hari Jumat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dengan mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan kedua yang akan melibatkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, akan lebih berdampak. Told President Trump and all our European allies, Putin is bluffing. He's trying to push before the Alaska meeting on all directions of our front line. Russia wants to occupy the whole of Ukraine. This is his wish. Skenario pasca pertemuan Alaska. Menurut para ahli, ada 3 skenario yang mungkin terjadi setelah pertemuan Putin dan Trump di Alaska besok Jumat. Pertama adalah gencatan senjata. Dalam hal ini, pertemuan menghasilkan komunikasi. Tembakan berhenti, rute evakuasi dan bantuan kemanusiaan dibuka, pembicaraan lanjutan dijadwalkan dengan partisipasi Ukraina. Ini yang paling ideal, tetapi rapuh bila tidak ada verifikasi internasional dan konsekuensi bila dilanggar. Kedua, jika tidak ada terobosan, tapi ada sinyal. Maksudnya, Trump dan Putin sepakat untuk bertemu lagi dalam format lebih luas, mungkin trilateral, sambil mematangkan paket keamanan untuk Ukraina. Misalnya jaminan pertahanan udara permanen, inspeksi fasilitas nuklir seperti Zaporizhia, atau mekanisme demilitarisasi jalur tertentu. Ini bukan damai, tapi deeskalasi bertahap. Dan ketiga, buntu. Jika Putin menolak semua prasyarat gencatan senjata, mekanisme pengawasan, pelibatan Ukraina, Trump dapat menaikkan tekanan ekonomi atau diplomatik sambil memperkuat bantuan militer ke Kiev, sesuatu yang sudah ia isyaratkan dengan frasa konsekuensi serius. Ini akan memperpanjang perang, meskipun di sisi Rusia, mereka juga nampak tak bergeming dengan sanksi yang selama ini telah diberikan. Meski begitu, bagi kami, posisi Trump saat ini tak bisa menutup telinga dari 2 sisi sekaligus. Rusia yang datang dengan tuntutan maksimalis, dan Ukraina Eropa yang menolak kompromi teritorial. Membuat banyak pengamat menilai, pertemuan berikutnya, trilateral antara Trump, Putin, dan Zelensky, hampir pasti terjadi. Entah di Alaska Jilid 2 atau lokasi lain yang lebih ramah diplomasi. Bagi Kiev, duduk satu meja dengan Moskow di bawah payung Amerika Serikat dan didampingi Eropa adalah opsi terbaik untuk memastikan garis merahnya tercermin. Pada akhirnya, pertemuan Alaska adalah awal dari babak diplomasi baru. Gagasannya sederhana, hentikan tembakan, bicarakan jaminan keamanan, dan cari format yang bisa diterima semua pihak. Namun, substansi, terutama soal wilayah, akan menentukan apakah ini perdamaian yang adil atau sekadar jeda berbahaya. Zelensky sudah memainkan kartu yang ia punya, soliditas Eropa, garis merah konstitusional, dan tekanan moral agar Amerika Serikat tidak menggadaikan kedaulatan Ukraina. Namun dengan kemenangan Rusia di pertempuran darat, membuat Putin datang dengan keuntungan taktis di medan dan tuntutan yang maksimalis. Namun satu hal hampir pasti, setelah Alaska, pertemuan 3 arah akan makin sulit dihindari. Karena perdamaian, jika benar-benar ingin dicapai, pada akhirnya butuh 3 tanda tangan, Washington, Moskow, dan Kiev, di mana hingga saat itu Eropa akan tetap panas, cemas pada kesepakatan yang salah, tapi juga rindu pada berakhirnya perang.